Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fadila Syadi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. NPM 18021 064. Video ini dibuat untuk menjawab soal UAS mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Budi Kurniawan. Selanjutnya materi akan diberikan dalam bentuk presentasi. Saya harap materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan diterima dengan jelas oleh kawan-kawan yang menyaksikan. Terima kasih. Nah, jadi ini dia pertanyaannya. Jika Anda diminta oleh wali kota atau bupati untuk merekomendasikan kebijakan dalam masalah pengentasan kemiskinan, prioritas kebijakan apa yang akan saya berikan? Nah, jadi ini soal UAS-nya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan tersebut berikutnya dengan penjelasan berikut ini. Oke, kita masuk ke slide pertama ya. Sebelum saya menjawab rekomendasi kebijakan pengentasan kemiskinan, tentunya kita harus paham apa itu kemiskinan. Kemiskinan banyak sekali hal-hal yang menjelaskannya, pengertiannya. Cuman saya mendiskreditkan atau merangkumnya dalam hal ini ya. Kemiskinan adalah istilah yang sangat populer, sering digunakan oleh pemerintah, akademisi, atau peneliti, bahkan orang biasa untuk menggambarkan keadaan seseorang di bawah batas istilah sederhana. Kemiskinan dipahami sebagai kekurangan pada bidang sandang, pangan, dan papan saat ini. Kemiskinan lebih luas lagi maknanya dan mencakup bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan kesehatan, serta aspek-aspek lain dalam kehidupan manusia. Nah, jadi kemiskinan itu digambarkan seperti itu. Istilah yang digunakan oleh pemerintah, akademisi, peneliti, bahkan orang biasa. Di bawah istilah sederhana. Nah, secara etimologi seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke slide 2. Setelah kita memahami apa pengertian dari kemiskinan, secara garis besar adalah istilah yang digambarkan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, seperti apa sih masalah kemiskinan itu? Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang sangat mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi warga miskin. Bahwa kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi, multisektor, dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi, karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Maka pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi warga miskin perlu adanya keterpaduan program kegiatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah, agar supaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimis, efektif, terprogram secara terpadu, dan berkelanjutan. Nah, jadi kemiskinan ini bukan hanya masalah yang mudah gitu. Kemiskinan ini adalah masalah yang bersifat multidimensi, multisektor. Artinya apa? Artinya masalah kemiskinan ini sangat berimplikasi dengan masalah-masalah lainnya. Masalah ekonomi, masalah pendapatan, dan lain sebagainya itu berimplikasi kepada muaranya kepada masalah kemiskinan. Jadi untuk mengentaskan kemiskinan, kita tidak bisa langsung seperti apa kemiskinan itu, bukan. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana penyebab kemiskinan itu terjadi di suatu wilayah, di suatu negara, di suatu kota, ataupun di suatu kabupaten. Nah, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi warga miskin, tentunya harus ada upaya-upaya nyata, bukan hanya narasi-narasi yang digaungkan oleh
Namun dari zaman Indonesia awal sampai dengan zaman sekarang, tentunya bangsa Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, telah melaksanakan berbagai pelaksanaan kebijakan atau program-program penanggulangan kemiskinan. Namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan tersebut. Jadi masalah kemiskinan ini bukan masalah yang baru dalam negara, kota, kabupaten, provinsi, baik itu masalah-masalah yang lain gitu. Masalah kemiskinan ini masalah yang klasik, masalah yang selalu ada di Indonesia khususnya. Dan pemerintah pusat maupun daerah selalu berupaya. Namun hal ini tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan. Bahkan bisa kita lihat angka kemiskinan di Indonesia saat ini dikatakan menaik, apalagi di daerah. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal tentunya. Termasuk di sini ada faktor-faktor yang menjadi penghambat pengentasan kemiskinan atau kebijakan pengentasan kemiskinan. Ada beberapa faktor, ada faktor dari masyarakat, ada juga dari faktor pemerintah, serta ada faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan juga faktor masyarakat itu yang menjadi sangat penting. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah bisa kita lihat seperti menerima bantuan, tetapi masyarakat seharusnya bisa memanfaatkan bantuan tersebut, bukan menjadi orang yang menerima bantuan terus menggunakan bantuan tersebut untuk membeli barang yang tidak berguna. Nah, disinilah menjadi, menurut saya ini adalah suatu hal yang tidak efisien karena masyarakat hanya diberi uang tapi tidak tahu untuk menggunakannya menjadi hal yang lebih berguna, malah untuk menjadi membeli barang yang konsumtif gitu. Maka dari itu harus perlu adanya pelatihan yang berkelanjutan. Tetapi fakta di lapangan bisa kita lihat pelatihan tersebut tidak dilakukan secara kontinu. Artinya apa? Masyarakat hanya diberikan pelatihan, sudah diberikan pelatihan, tetapi tidak ada efek lanjutan, efek dominonya. Seperti apa efek dominonya? Tidak adanya lapangan pekerjaan. Ketika masyarakat sudah diberikan pelatihan, masyarakat bingung seperti apa dia melanjutkannya. Nah, ini sangat tidak efisien menurut saya. Kebijakan pengentasan kemiskinan akan sia-sia apabila masyarakat yang ingin dientaskan oleh pemerintah kota tidak mempunyai semangat pikiran yang negatif terhadap pemerintah serta tidak bisa mengelola bantuan dari pemerintah itu sendiri. Selain itu, faktor anggaran sangat penting agar program bisa berjalan, serta agar aspirasi masyarakat bisa dipenuhi secara keseluruhan. Tetapi dalam realitanya, anggaran pemerintah kota hanya sangat sedikit. Selain anggaran, ada juga faktor hambatan dari petugas kota sendiri, di mana petugas dalam pendataan masyarakat miskin dan implementasi kebijakan masih setengah-setengah. Hal ini yang membuat pelaksanaan bias. Jadi memang benar, data dalam suatu kebijakan itu sangat penting. Jadi apabila data itu bias, maka implementasi kebijakan itu pun menjadi terhambat. Nah, inilah pentingnya data. Dan juga kita harus mengubah mindset masyarakat awam tentang bantuan sebagaimana yang bisa kita lihat. Banyak sekali masyarakat yang saat ini belum bisa memiliki semangat yang positif gitu. Hal ini yang menjadi hambatan-hambatan dalam program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Itulah sebabnya Indonesia saat ini masih dalam kategori negara berkembang karena angka kemiskinannya pun masih sangat tinggi. Berikut adalah potret kemiskinan ya yang ada di Bandar Lampung, tentunya Oke, selanjutnya ini ada data kemiskinan yang ada di Kota Bandar Lampung, sumber dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. Bisa kita lihat data dari tahun 2013 sampai dengan 2019.
Indikatornya ada penurunan presentasinya. Bisa kita lihat di Kota Bandar Lampung sendiri dari tahun 2013 sampai dengan 2019, presentasi angka penduduk miskin di Kota Bandar Lampung cenderung menurun. Dari tahun 2013 10,85%, terus menurun menjadi 10,67%, 10,33%, sampai dengan 8,71%. Hal ini berdampak positif tentunya. Namun jangan sampai kita berhenti di angka tersebut. Harus bisa menurunkan persentase penduduk miskin yang ada di Kota Bandar Lampung. Oke, dari sudah saya paparkan dari pengertian, hambatan-hambatan, kemudian data-data angka kemiskinan yang ada di Kota Bandar Lampung, tentunya balik lagi jangan sampai kita berhenti di angka 8 sekian persen tadi. Kita harus bisa menekan laju angka kemiskinan yang ada di Kota Bandar Lampung. Berikut rekomendasi kebijakan yang akan saya rekomendasikan kepada Bapak Wali Kota Kota Bandar Lampung tentunya. Yang pertama adalah memberikan pelatihan-pelatihan kerja kepada masyarakat. Contohnya pelatihan menjahit, menjadi barista, web design, dan lain-lain yang menunjang hard skill mereka. Kenapa sih pelatihan ini sangat penting? Seperti yang saya bilang di awal tadi, pengentasan kemiskinan ini bukan masalah yang bisa berdiri sendiri. Masalah ini adalah masalah multidimensi, multisektor. Artinya apa? Kita harus tahu dulu penyebab mereka miskin. Karena apa mereka miskin? Karena pendapatan mereka kurang. Karena mereka tidak bisa menghasilkan uang sendiri. Karena mereka bodoh. Nah, jadi oleh sebab itu memberikan pelatihan-pelatihan kerja kepada masyarakat ini sangatlah penting menurut saya. Mereka bisa mandiri, mereka memiliki hard skill, dan juga mereka bisa bekerja tentunya. Atau membuka lapangan pekerjaan sendiri. Dan inilah yang akan efek dominonya nanti mereka bisa saling membantu gitu. Ketika ada orang yang mempunyai skill, dia bekerja ataupun dia membuka lapangan pekerjaan, tentunya akan banyak orang yang bekerja di situ. Dan disinilah kebijakan yang sangat penting menurut saya. Yang kedua adalah perlindungan sosial yang berkaitan dengan sasaran pemberian jaminan kehidupan bagi masyarakat yang mengalami kecacatan, fakir miskin, keterisolasian, konflik sosial, atau kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi menjadi miskin. Tidak hanya memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat, menurut saya sangat penting kebijakan perlindungan sosial yang berkaitan dengan sasaran pemberian jaminan kehidupan bagi masyarakat, seperti bantuan tunai kepada masyarakat. Dan seperti yang saya bilang tadi, bantuan-bantuan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, bantuan-bantuan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya digunakan oleh masyarakat untuk membeli barang yang tidak berguna. Dan disinilah yang menjadi titik fokus kita. Ketika kita memberikan perlindungan sosial seperti bantuan tunai, kita harus memberikan yang namanya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak harus bisa membeli barang yang konsumtif. Mereka harus bisa bagaimana masyarakat itu berpikir uang tersebut atau dijadikan modal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, berimplikasi dengan pemberian pelatihan-pelatihan kerja. Ketika kita sudah memperhatikan pelatihan menjahit, contohnya kita memberikan bantuan tunai, dan ini bisa saja dia membuka tempat jahit gitu, misalnya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah alokasi dana untuk memberdayakan UMKM yang ada, sehingga apabila UMKM semakin maju atau semakin besar, maka akan membuka potensi terciptanya lapangan pekerjaan. Tidak dipungkiri UMKM yang ada di kota ini bisa dikatakan banyak, tetapi belum maksimal menyerap orang-orang atau tenaga pekerja yang signifikan gitu. Kenapa demikian? Saya pernah mensurvei UMKM itu mereka kurang dana, dan disinilah peran pemerintah menyuntikkan dana, mengalokasikan dana untuk memberdayakan UMKM. Semakin besar usaha tersebut bisa menarik lapangan pekerjaan yang
lebih besar pula. Nah, jadi gitu. Jadi rekomendasi kebijakan dari saya itu untuk Bapak Wali Kota tentunya adalah untuk mendorong masyarakat ini menjadi masyarakat yang cerdas. Semakin masyarakat cerdas, maka angka kemiskinan itu bisa kita tekan. Jadi jangan sampai kita hanya memberikan program kebijakan, memberikan bantuan uang, masyarakat kita kasih uang aja. Tidak, itu tidak akan menyelesaikan angka kemiskinan. Tetapi itu akan melahirkan masyarakat-masyarakat yang bodoh, mengandalkan pemerintah. Ketika mereka tidak dikasih bantuan, akan menyalahkan pemerintah. Disinilah tugas dan tantangan sebagai seorang pemerintah. Nah, oke, slide selanjutnya ya inilah seperti pemberdayaan UMKM, kerajinan. Akhirnya masyarakat akan memiliki pendapatan tentunya. Oke, setelah saya memberikan rekomendasi, jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya adalah permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks, membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Jadi tidak bisa berjalan sendiri atau masing-masing. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Seperti yang saya bilang tadi, permasalahannya adalah tidak adanya continue atau berkelanjutan dari program-program pemerintah seperti yang program memberikan bantuan tunai, cuman tidak ada hal yang memberikan kelanjutan tersebut. Dan juga peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Harus kita optimalkan peran dunia usaha tadi dengan memberdayakan UMKM tadi dan memberdayakan masyarakat agar masyarakat ini cerdas gitu, memiliki hard skill untuk bekerja. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan yang juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan ini kita harus sama-sama bergandengan tangan, baik pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat itu sendiri. Jadi jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah, pemerintah sudah bodo amat kepada masyarakat, pelaku usaha tidak peduli gitu. Jadi harus sama-sama dan juga harus terkoordinasi tentunya. Berjalan dengan sistematik, terukur, dan yang paling penting tepat sasaran program-program tersebut. Oke, terima kasih Bapak Wali Kota dan juga terima kasih kepada Bapak Budi. Oke, saya sudah menjawab puasnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.